Halo semua, perkenalkan nama saya Uktiadin Hayrunisya dari semester 4 Prodi S1 Kebidanan dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan Leopold 4 dan juga mekanisme penurunan kepala. So, selamat menyaksikan. Leopold itu Pemeriksaan Leopold merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan letak janin di dalam rahim ibu. Nah, pemeriksaan Leopold biasanya dilakukan dengan metode alfating dan juga auskultatif, yaitu perabahan dan juga mendengarkan. Selain untuk mengetahui letak janin di dalam rahim ibu, pemeriksaan Leopold bertujuan untuk mengetahui tuanya kehamilan. Nah, selain itu, pemeriksaan Leopold terdiri dari Leopold 1 sampai dengan persiapan yang harus diingat untuk melakukan pemeriksaan Leopold ini. Nah, pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan Leopold 3 itu dilakukan dalam keadaan posisi pemeriksa menghadap kepada ibu. Nah, sementara untuk Leopold 4, posisi pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Alat-alat yang harus dipersiapkan untuk pemeriksaan Leopold yaitu pita ukur dan juga Linex. Nah, ada baiknya sebelum bidan melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan Leopold 4, bidan harus berkomunikasi dan memberitahu kepada klien tujuan dari pemeriksaan Leopold ini. Nah, kemudian yang langkah kedua adalah meminta inform consent. Nah, selanjutnya apabila telah disetujui oleh klien, maka bidan harus mempersilahkan klien untuk membuang air kencingnya terlebih dahulu atau membuang urinnya. Nah, pemeriksaan Leopold 1 bertujuan untuk mengetahui bagian teratas janin, apakah kepala atau bokong. Nah, selain itu, tujuan dari Leopold 1 yaitu untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan juga untuk mengetahui tuanya kehamilan. Nah, langkah dan caranya, pertama, bidan menghadap posisi ke ibu. Kan perut ibu ke tengah dengan posisi seperti ini. Selanjutnya meraba bagian atas janin. Apabila bagian atas janin teraba bulat, keras dan melengking adalah kepala. Sementara apabila terabanya lunak, tidak melengking, maka itu bokong. Nah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan PFU. Pemeriksaan PFU dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan menggunakan jari dan yang kedua dengan menggunakan netelan. Nah, tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui aliran berat janin. Pemeriksaan Leopold 2. Tujuan dari pemeriksaan Leopold 2 untuk mengetahui posisi janin dan letak janin pada bagian kanan dan kiri perut ibu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, tangan pemeriksa menahan satu bagian dan tangan satunya meraba di bagian sebelahnya. Apabila teraba seperti papan, maka itu merupakan bagian punggung janin. Nah, apabila teraba di bagian kecil-kecil, yaitu adalah bagian jari-jari janin. Nah, setelah itu bidan dapat menentukan posisi fuka. Dan selanjutnya pemeriksaan Leopold ketiga. Pemeriksaan Leopold ketiga tujuannya untuk mengetahui posisi janin yang ada pada bagian bawah perut ibu. Nah, bagaimana langkahnya? Pertama, posisi penolong tetap menghadap kepada ibu. Nah, selanjutnya menahan bagian atas dengan tangan sebelahnya, kemudian meraba pada bagian bawah. Nah, apabila pada bagian bawah abdomen ibu teraba keras, melenting, maka itu adalah kepala. Sementara apabila teraba lunak dan tidak melenting, maka itu merupakan bokong. Nah, selanjutnya pada Leopold ketiga, tangan penolong menggoyangkan bagian kepala. Apabila masih bisa digoyangkan, maka kepala belum memasuki pintu atas panggul. Dan sebaliknya, apabila tidak bisa digoyangkan kembali, maka kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold keempat. Tujuan dari pemeriksaan Leopold keempat adalah untuk mengetahui apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Caranya, apabila tangan penolong masih bertemu, maka
kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Dan apabila sebaliknya, jika tidak bisa bertemu kembali tangan penolong, maka kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Lalu pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan Leopold 4 sudah dilaksanakan, maka penolong atau bidan dapat melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu dengan mendengarkan detak jantung janin. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat Linex. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 Nah, kali ini saya akan membahas tentang mekanisme persalinan normal atau mekanisme penurunan kepala. Mekanisme penurunan kepala yang pertama disebut engagement. Nah, pada usia 38 minggu sampai dengan 40 minggu, kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, posisi ini disebut synclitismus, yaitu kepala janin sejajar dengan tumbuh jalan lahir, yaitu pintu atas panggul dalam keadaan transversal atau oblik. Kalian bisa lihat posisi synclitismus di gambar samping ini. Nah, mekanisme penurunan kepala yang kedua yaitu disebut descent. Descent merupakan penurunan kepala. Nah, dikarenakan datangnya cyst, maka sutura sagittalis akan mendekati ke promontorium. Nah, posisi ini disebut sebagai asynclitismus anterior. Nah, kemudian sehingga akan menyebabkan ubun-ubun kecil jauh lebih tinggi posisinya dibandingkan ubun-ubun besar. Karena asynclitismus posterior akan menyebabkan ubun-ubun kecil jauh posisinya akan lebih rendah daripada ubun-ubun besar. Nah, kan datangnya cyst kembali, maka menyebabkan kepala janin semakin memasuki pintu dasar panggul. Nah, sehingga sutura sagittalis akan sejajar posisinya. Nah, keadaan ini disebut sebagai asynclitismus kembali. Dan tahap selanjutnya yaitu terjadi fleksi. Nah, dikarenakan dengan datangnya cyst, maka menyebabkan kepala janin akan mengalami fleksi. Fleksi merupakan keadaan di mana kepala janin terpuk dan mendekati ke arah dada janin. Fleksi terjadi akibat datangnya cyst yang akan mendesak bagian occiput lebih bawah lagi sehingga menyebabkan kepala janin mengalami presentasi suboccipital. Nah, pada masa ini kepala janin akan memasuki Hodge 3. Mekanisme selanjutnya yaitu terjadinya putar paksi dalam. Apa sih putar paksi dalam? Putar paksi dalam yaitu merupakan rotasi internal. Nah, dikarenakan dengan datangnya cyst, maka kepala janin akan semakin turun ke dasar panggul. Nah, dikarenakan adanya sina ischia di kanan dan kiri, maka kepala janin akan melakukan rotasi internal atau disebut putar paksi dalam. Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan jalan lahir. Proses rotasi ini akan terjadi bersamaan dengan penurunan jalan lahir atau majunya persalinan. Apabila tidak terdapat cyst, maka kepala janin akan terjadi maju dan mundur. Nah, mekanisme selanjutnya yaitu kepala janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi merupakan posisi mengadah. Dikarenakan datangnya cyst, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Penyebabnya karena sumbu jalan lahir itu mengarah ke arah depan dan juga ke atas, menyebabkan kepala janin mengalami ekstensi, dan maka akan lahirlah kepala, ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, dagu, dan beserta dengan mulut. Nah, selanjutnya kepala janin akan mengalami putar paksi luar. Nah, dikarenakan kepala janin sudah lahir, maka untuk menyesuaikan sumbu jalan lahir, kepala janin akan mengalami putar paksi luar. Dan lahirlah bahu anterior dan bahu posterior. Selanjutnya yaitu tahap eksklusi. Tahap eksklusi merupakan pengeluaran seluruh anggota organ janin. Nah, setelah dikeluarkan bahu anterior dan bahu posterior, maka akan dikeluarkan seperti tangan, toraks, dan juga kaki. Begitulah mekanisme persalinan penurunan kepala untuk persalinan normal.
sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.